Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus harapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Selamat pagi dan selamat beribadah kembali di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita bisa duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pertolongan kepada kita itu datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan begitu setia dengan apa yang sudah dibuatnya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus akan memberkati ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini, kita mau beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak kita sejenak bangkit berdiri, kita berikan salam kepada saudara-saudara seiman kita yang ada di tempat ini. Ya, puji Tuhan, Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.
Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa korban syukur kita, pujian kita, penyembahan kita hanya kepada Dia, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Puji-pujian umatnya. Tuhan Allah hadir di sini, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya berserah. Mari kita bersorak, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib kekuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Bertahta atas pujian kami. Amin. Allah bangkit dan semua musuhnya berserah. Mari kita bersorak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah kita dahsyat. Yes. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib kekuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Mari katakan sama-sama, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia dahsyat. Oh, kasih-Nya sungguh dahsyat. Amin. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib kekuatan-Nya dahsyat. Allah
Haleluya. Allah kita sungguh dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Semuanya tepuk tangan sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kau sungguh ajaib Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, Kerajaan-Mu kekal selamanya. oh haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yes. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari semua sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, Dia yang menghancurkan kutuk, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak-sorai bagi namamu Tuhan. Bertepuk tangan, Amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Juga perjamuan kudus pada hari ini. Saya rindu sama-sama kita bacakan dari salah satu ayat firman Tuhan. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Mari sama-sama saya ajak kita baca dengan
iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Saudara percaya? Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian lagi. Lebih dalam ku menyembah. Yesus, bahwa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Bahwa kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biar setiap mulut kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Yes, amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah setiap kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Amin, amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu yang melayakkan kami. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan betapa agung dan mulianya Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dengan hormat saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Lebih dari apapun juga, bahwa kami lebih dalam menyembah-Mu. Dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, lebih dalam. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
lebih dari segalanya. Oh Yesus, bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Alam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus namanya. Dialah Raja segala raja, Dia yang memerintah selama-lamanya. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kita sembah, yang kita sanjung, kita tinggikan. Oh Yesus, Kaulah segalanya dalam hidupku, dalam hidupku Tuhan. Kami mengasihi-Mu, mencintai-Mu dengan segenap hati. Oh Tuhan, oh kami mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan, Allahku, Tuhanku. Namanya Yesus, nama di atas segala nama. Tinggikan namanya, lebih dahsyat lagi. Tinggikan namanya, lebih dahsyat lagi. Oh, haleluya, haleluya. Kami persilakan Roh Kudus, Engkau ambil alih, Engkau kendalikan semuanya ini. Ada dalam otoritas-Mu. Roh Kudus, bebaskan kami, bebaskan roh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Setiap kami, Engkau yang akan ambil alih. Roh Kudus, Engkau berotoritas atas setiap kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, kasih dan kesetiaan-Mu buat kami. Engkaulah Allah di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan ini boleh menjiwai hati kami, bahwa tiada Tuhan, tiada Allah yang lebih besar daripada apa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujian, nyanyian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami hendak merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, yang menolong kami, yang menyampaikan pesan Tuhan buat kami, pakai hamba-Mu sebagai alat semata. Dan biar jemaat membuka hati dan pikirannya, untuk mereka bisa menerima kebenaran Allah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Bila urapan dari tempat yang maha tinggi menguasai kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah masuk di ibadah kedua. Saudara, bulan September sudah ada bersama dengan kita 6 hari lamanya. Kita punya tema yang baru di bulan September, yaitu keluarga yang saleh adalah polanya Allah. Keluarga yang saleh, keluarga yang benar, keluarga yang sehat, itu adalah rancangan Tuhan buat kehidupan keluarga-keluarga Kristen
Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagaimana saudara dan saya menjaga bahtera rumah tangga kita jangan sampai tenggelam. Khotbah ini bukan untuk yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, tapi bagi yang lajang, yang masih single pun firman Tuhan berguna bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya dasari dari Mazmur 133. Mazmur 133. Saya tunggu LCD-nya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berbahagialah saudara dan saya, kita yang mau mendengar firman Tuhan, percaya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, perenungan saya pada pagi hari ini adalah ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, dalam terjemahan yang lain, betapa baiknya, manisnya, menyenangkan apabila saudara-saudara, bisa suami istri, bisa keluarga, diam atau tinggal bersama dengan kerukunan atau rukun. Nah, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, rumah tangga atau keluarga sering digambarkan, sering diibaratkan seperti bahtera atau kapal ya, yang sedang berlayar. Oleh karena itu ada satu ungkapan kalau ada saudara yang menikah, seringkali ada ucapan selamat yang berkata, selamat menempuh hidup baru atau membangun bahtera rumah tangga yang baru. Ya, seringkali memang kapal atau bahtera itu digambarkan di dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Saudara, bahtera atau kapal itu bisa berlayar dengan baik, berjalan di lautan dengan baik, itu perlu perawatan, perlu perhatian. Jadi tidak sembarangan. Misalnya mereka harus memperhatikan bodinya. Bodi kapal itu harus diperhatikan, tidak boleh dibiarkan tanpa ada pemeriksaan yang teliti. Mesinnya juga harus dirawat dengan baik. Jadi tidak boleh juga dibiarkan sembarangan. Nah, ada satu hal yang penting juga yang harus dipikirkan adalah bahan bakar. Bahan bakar harus cukup untuk pelayaran mereka. Harus diperhitungkan. Nah, saudara, kalau hal-hal ini tidak diperhatikan, maka kemungkinan besar kapal ini bisa rusak, kapal ini bisa bocor, kapal ini juga bisa tenggelam. Nah, demikian juga gambaran ini berlaku dalam rumah tangga, keluarga. Kalau saudara dan saya tidak menjaga dan merawat dengan baik, hati-hati. Bisa jadi keluarga rumah tangga kita akan menjadi masalah. Sehingga kita tidak menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang benar, dan keluarga yang saleh. Nah, oleh karena itu pagi hari ini secara khusus saya akan bahas tentang bahan bakarnya. Apa yang dibutuhkan dalam keluarga sebagai bahan bakar untuk kita bisa berlayar dengan baik.
bahtera kita bisa melaju dengan baik, sehingga kita betul-betul menikmati kehidupan keluarga kita, sehingga kita sampai akhir betul-betul menikmati akan kebahagiaan dan sukacita. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahan bakar yang pertama yang penting dalam keluarga kita adalah iman. Iman. Iman bagi seluruh keluarga. Jadi seluruh anggota keluarga harus punya dasar iman yang sama, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga juga, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 4. Seperti, bukan ini, mungkin ayat 5-nya ya mungkin. Yang saya maksudkan mungkin ini bukan ayatnya, tetapi setiap laki-laki, setiap pria harus hidup takut akan Tuhan. Itu mungkin di 128 ya, di 128, sorry salah ketik gitu ya. Jadi yang saya maksudkan adalah setiap penghuni keluarga atau setiap kita pelaku dalam rumah tangga harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Kalau kita mau memiliki bahan bakar yang baik dalam bahtera kita. Kita semua harus betul-betul membangun kehidupan iman yang benar di hadapan Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus nomor satu dalam keluarga kita. Semua konsentrasinya harus Tuhan, tidak boleh yang lain. Tidak kepada harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, tidak. Tapi keluarga kita harus kita bangun di dalam Tuhan. Yesus harus ada dalam rumah tangga kita. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau langgeng, kalau pelayaran kita mau jalan dengan baik. Saudara dan saya tidak bisa meninggalkan Tuhan. Dan tidak bisa hanya asal percaya saja. Tapi harus sungguh-sungguh. Saudara dan saya betul-betul harus membangun kehidupan keluarga kita bersama dengan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang ada dalam rumah tangga kita, bahaya saudara. Karena saudara dan saya adalah manusia yang kadang-kadang egonya tinggi sekali. Oleh karena kita butuh Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak kadang-kadang bisa salah pengertian. Karena mereka itu berbeda satu dengan yang lain. Karakternya bisa berbeda, pola pikirnya bisa berbeda. Kalau tidak ada Tuhan di dalam rumah tangga kita, bahaya. Oleh karena itu mari kita nomor satukan Tuhan. Tuhan harus nomor satu dalam hidup kita. Kita percaya, kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saudara dan saya akan baik. Ini bahan bakar pertama, iman. Kalau saudara dan saya berdiri di dalam kebenaran iman kita berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita berpatokan dengan firman Tuhan. Maka apapun masalah yang terjadi dalam hidup rumah tangga tetap selesai. Tetap selesai. Tidak akan ada masalah yang lebih parah kalau semuanya fokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena pasti selesai. Nah, kenapa seringkali keluarga bisa menjadi berantakan? Karena tidak mau kembali kepada Tuhan. Tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Sehingga mereka menurut kebenarannya sendiri. Kamu yang salah, aku yang benar. Yang sana bilang, kamu yang salah, aku yang benar. Orang tua bilang, aku yang benar, kamu yang salah. Tidak kembali kepada Tuhan, tidak kembali kepada firman. Ini bahaya. Mari kita bangun keluarga kita. Kita siapkan bahan bakar ini terus sampai maut memisahkan kita. Tuhan
biarlah hadir dalam keluarga kita. Yang kedua, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara. Ini bahar kedua. Bisa ditayangkan 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri dan tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya kutip itu aja. Kasih itu bahan bakar kedua yang penting dalam hidup keluarga. Kasih kita dasarnya kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Tubuh dan darahnya dikorbankan untuk kita karena kasih. Nah ini dasar kita. Kasih adalah dasar di dalam hubungan keluarga. Entah itu suami istri, entah itu orang tua anak atau family yang lain. Kasih itu yang menyatukan. Karena apa? Karena di dalam kasih tadi kita sudah melihat tidak ada dendam, tidak ada pemarah, tidak ada egois, tidak ada cemburu, tidak ada sombong. Sabar, murah hati. Ya tinggal kita mempraktekkan. Pasti ada pengampunan. Kasih itu menerima pasangan kita, menerima keluarga kita. Dalam keluarga ini tidak ada yang sama, saudara. Tidak ada yang sama. Suami istri aja tidak bisa sama. Pria dan wanita itu pada dasarnya beda. Beda. Tidak bisa berkata kamu harus sama seperti saya, enggak bisa. Pria adalah pria, wanita adalah wanita. Punya karakter yang tidak bisa sama, sangat berbeda. Contoh aja soal bicara. Pria itu bicaranya sedikit, wanita itu bicaranya banyak. Kalau suami tidak mengerti bahwa wanita itu banyak bicara, saudara pasti pusing. Karena tiap hari ngomongnya banyak sekali. Itu kalau ngomongnya enak, ngomongnya baik, enak ya. Tapi kalau ngomongnya enggak baik, suaminya stres. Kalau itu sehari selesai enggak apa-apa. Kalau berminggu-minggu, ini masalah saudara. Pria pakai pikiran, wanita pakai perasaan. Seringkali ada salah pengertian. Nah ini titik konflik yang bisa terjadi. Yang bisa menyelesaikan kasih. Kasih itu bisa menerima pasangan kita. Apa adanya. Plus dan minusnya. Kasih itu bisa menerima orang tua kita seperti apa, anak-anak kita seperti apa. Plus minusnya ada. Dan itu nyata, itu real saudara. Dan itu kita alami. Kalau tidak ada kasih Tuhan, nggak mungkin kita bisa berkumpul dalam satu keluarga. Ribut terus ya. Kalau sudah menyakiti hati, harus ada pengampunan. Harus berani juga minta maaf. Kalau itu tidak dilakukan, semua dibiarkan, jalan sendiri, tinggal tunggu waktu aja. Dan kalau toh terjadi, keluargamu, bahteramu tidak akan bisa berlayar dengan baik. Tinggal tunggu waktu. Oleh karena itu penting yang kedua, kasih daripada Tuhan. Di samping Allah nomor satu, yang kedua adalah kasih Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, yang penting adalah uang. Materi. Jangan berpikir bahwa uang tidak penting. Ini bahan bakar penting dalam keluarga. Saya kalau konseling tak tanya, sudah kerja apa belum? Punya penghasilan apa enggak? Lo menikah enggak boleh nekat dan modalnya tidak hanya cinta, saudara. Orang makan enggak pakai duit,
pakai nasi. Beli. Harta, uang itu penting dalam keluarga. Keluarga saudara dan saya butuh yang namanya uang. Karena kebutuhan kita apapun itu dibeli dengan uang yang berbentuk materi ya. Jadi keluarga itu butuh yang namanya uang, penghasilan. Makanya setiap keluarga harus bekerja. Harus bekerja cari nafkah. Nah ini tugas laki-laki sebetulnya. Tugas pria yang sudah menikah. Tapi kalau istrinya mau bantu, ya enggak masalah. Nah persoalannya adalah penghasilan kita dengan gaya hidup kita itu seimbang apa enggak? Kalau level kita di angka 1, saudara hidup di level 3, ambruk. Gaya hidup kita mewah, penghasilan kita sedikit, hancur. Saudara dan saya tidak perlu melihat orang lain. Orang lain kok begitu, orang lain kok begitu. Lah saya kok begini, lah levelmu di mana? Kalau masih di angka 1, ya hidup di angka 1. Jangan di angka 2 atau 3. Pepatah Jawa mengatakan, gegeden empiak kurang cagak, ambruk. Harta, uang penting untuk keluarga. Anak-anak butuh duit, kita setiap hari butuh uang. Tapi kelolalah uang sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan tahap kita. Jangan boros, jangan sembarangan. Atur keuangan saudara supaya bisa menghidupi untuk keluarga. Jangan biasakan berhutang, saudara. Kalau enggak bisa, enggak mampu hutang. Belum bisa bayar sudah hutang lagi. Tinggal tunggu waktu aja. Mari kita bangun keluarga kita dengan sehat. Supaya bahtera kita bisa berlayar dengan baik. Tuhan, andalkan Tuhan. Penuhi dengan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, bekerja jangan malas. Jangan pernah jadi benalu. Benalu bagi teman, benalu bagi keluarga. Benalu bagi gereja. Bisa jadi bekerja. Jangan malas. Selagi masih ada kesempatan. Ya kalau sudah pensiun beda lagi ya. Tapi sekarang itu banyak pekerjaan, peluang untuk melakukan hal-hal yang bisa menghasilkan keuangan. Ya masing-masing kita dituntut untuk bisa berusaha. Menghasilkan untuk kehidupan keluarga. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita perhatikan hidup kita, keluarga kita dengan baik. Supaya kita tidak tenggelam di dalam perjalanan kita. Kita butuh Tuhan yang adalah sumber segalanya dalam kehidupan keluarga. Baik yang dari sisi rohani, dari sisi jasmani. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memelihara kita. Tapi masalahnya adalah mari kita lakukan bagian kita dengan baik. Jangan sampai kita salah di dalam mengelola keuangan. Jangan sampai kita salah di dalam pola kehidupan kita. Kalau itu yang saudara dan saya lakukan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Yang berikutnya adalah gairah, saudara. Semangat. Keluarga itu perlu semangat, perlu bergairah. Keluarga tidak boleh loyo. Harus ada gairah dalam hidup kita. Roh dan jiwa kita harus tetap menyala-nyala untuk membangun rumah tangga. Saudara dan saya punya visi ke depan rumah tangga saya, ke depan mau seperti apa. Itu harus menjadi gairah kita, menjadi tujuan kita. Kita harus tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Tidak boleh goyah dalam membangun rumah tangga. Ada masalah selesaikan, ada perbedaan disatukan. Jadi masalah demi masalah yang Tuhan izinkan akan mendewasakan kita, saudara. Karena kita tidak berjalan sendiri kan. Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, dan ada Tuhan.
Mari kita tetap bergairah. Jangan loyo, jangan putus asa. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, dan itu tidak bisa kita cegah. Persoalannya adalah mari kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Suami istri kita selesaikan, keluarga, orang tua, anak kita selesaikan. Dan saya percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Cuma kadang-kadang kita mikirnya seketika sih. Tuhan hari ini kalau bisa selesai. Tuhan kadang-kadang memberikan waktu supaya kita belajar untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita bangun keluarga kita. Kita jaga bahtera kita dengan bahan bakar yang tetap. Supaya kita bisa melaju sampai kepada panggilan Tuhan. Andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Kasih Yesus mewarnai keluarga kita. Kita cari nafkah sehingga kebutuhan materi tercukupkan sesuai dengan level kita. Dan mari kita tetap bergairah. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Percaya, yakinlah. Tuhan yang akan ikut membangun keluarga saudara dan saya. Tuhan memberkati. Saya undang pemusik, pemuji untuk kita siapkan perjamuan kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus bisa maju. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Sama-sama kita menyanyikan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Hamba menguduskan roti dan air anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menguduskan seluruh kehidupan kami. Ampuni Tuhan, apabila ada hal-hal yang jahat, ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam pikiran kami, dalam hati kami, perkataan kami, perilaku perbuatan kami yang salah.
Ampuni kami Tuhan. Supaya perjamuan kudus tidak menghalangi. Berkat Tuhan tidak terhalang. Kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kami pun akan selesaikan apabila kami salah dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hamba-hambamu yang melayani. Kuduskan jemaatmu Tuhan. Supaya roti dan air anggur, lambang tubuh dan darahmu saat mereka menerima menjadi berkat yang luar biasa. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, dan persoalan diselesaikan. Kami percaya Tuhan ada kuasa, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu yang besar, yang tak terhingga ada dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu juga boleh benar-benar Tuhan kami pegang. Supaya bahtera rumah tangga kami masing-masing tetap ada di dalam Tuhan. Tetap ada dalam berkat Tuhan. Ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih kami bersyukur dan menerima perjamuan kudus dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi yang sudah baptis air. Yang anak-anak belum boleh mengambil bagian. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah dewasa tapi belum baptis air, ingin ikut perjamuan kudus, boleh dengan catatan Bapak Ibu percaya inilah lambang tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara boleh ambil. Pada malam Tuhan Yesus tidak diserahkan. Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan jadikan peringatan akan aku. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan dia berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati akan aku. Ambillah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan air anggur bisa dibuka ya, bisa dibuka langsung. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku. Oleh segenap kasih
Adakah Bapak Ibu yang ingin ikut perjamuan kudus tapi belum mendapatkan roti dan air anggur? Semua sudah? Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Apa yang kita pegang adalah roti. Tapi mari kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah dan inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari dengan iman kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini berisi air anggur. Tapi firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Engkau sudah berkorban untuk kami Tuhan. Korban yang mahal. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk taat, setia, dan menghargai segala pengorbanan Tuhan. Biarlah perjamuan kudus boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan kesegaran roh kami, sehingga kami makin setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, dan kami boleh bersuka cita bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Bapak Ibu nanti sudah bisa persiapkan untuk persembahan persepuluhan. Nanti kita berdoa sebelum kita masukkan ke dalam kotak persembahan atau persembahan yang lain. Saya akan sampaikan beberapa warta dalam minggu ini. Minggu depan jadwal ibadah sama dengan hari ini, yaitu ibadah 1 jam 7, ibadah kedua jam 9, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Dan mari kita tetap menjaga akan kesehatan kita masing-masing, kita tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya kita biasakan dalam hidup baik di rumah, di gereja, di pekerjaan, di masyarakat, supaya kita tetap dalam keadaan yang baik. Juga tentang makan minum kita perhatikan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tetap menolong dan melindungi kita. Yang berikutnya adalah kalau saudara memberi persembahan, ada amplop-amplop yang sudah disediakan, silahkan mengambil, mengisi dan mengembalikan dan atau memasukkan di kotak persembahan di belakang. Untuk ibadah online bagi yang masih belum bisa ke gereja, nanti linknya saya akan bagikan setelah ini selesai, diedit, nanti pasti dibagikan. Lalu yang berulang tahun dalam minggu ini adalah yang pertama Bapak Gianto Gunawan, tanggal 31 Agustus. Bapak Adam Mujiono, tanggal 31 Agustus. Saudara Belian Bipa, tanggal 1 September. Bapak Sumiatno, tanggal 1 September. Bapak Nathan Edi Sugiarto, tanggal 1 September. Ibu Go Guatjun tanggal 3 September, Ibu Susi Setiawati tanggal 3 September,
dan Saudari Olivia Kumala tanggal 4 September. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, info dari MC, dibuka bagi seluruh jemaat yang rindu bergabung dalam persekutuan doa online, yaitu Zoom meeting setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Ya, bagi semua jemaat yang ingin bergabung, nanti ada linknya, saudara bisa dapatkan, saudara bisa mengikuti persekutuan doa online ya oleh MC. Terima kasih untuk perhatian saudara. Masih ada Pampers kalau Bapak Ibu masih ada yang membutuhkan. Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa, kita siapkan akan hidup kita untuk tetap disertai dan diberkati Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa persembahan kami, persepuluhan kami di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bahkan melebarkan akan pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau pasti memberkati, karena setiap apa yang kami tabur dengan tulus, dengan sukacita, Tuhan pasti memperhitungkan. Berkati seluruh jemaat-Mu, agar mereka tetap ada dalam kasih anugerah Tuhan. Diberkatilah mereka dalam rumah tangganya, agar tetap langgeng, baik. Diberkati mereka dalam usaha pekerjaannya sehingga penghasilan ada dalam hidup mereka. Kalau mereka sedang dalam pergumulan hidup, apapun itu, sakit penyakit, tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang lain, biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan, tapi melakukan bagian mereka, sehingga Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati ke seluruh kehidupan keluarga-keluarga Kristen di jemaat ini. Berkati anak-anak yang sekolah, berkati ke setiap kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk bangsa kami, bersyukur untuk kota kami Semarang, bersyukur untuk lingkungan kami. Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang belum selesai, kami tetap mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tapi biarlah kami juga melakukan bagian kami dengan mendisiplin diri kami masing-masing. Sehingga kami tetap dalam keadaan sehat, terlindungi. Dan juga kami boleh juga berbagi berkat bagi orang-orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktunya akan datang, semuanya akan berakhir karena pertolongan dan kasih Tuhan. Buat bangsa kami, buat kota kami, dan buat semua orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam pekan ini Tuhan, biarlah Engkau menyertaikan seluruh kegiatan kami, apapun itu, baik sifat rohani maupun kehidupan hari demi hari. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus membangun hidup kami secara roh dengan baik. Sehingga kami kuat, sehingga kami tegar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang kedua pagi hari ini. Sebentar kami selesai dan kami akan pulang. Lindungi kami, sertai kami. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, agar mereka Engkau pakai lebih lagi dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Yang berulang tahun dalam minggu ini Engkau berkati, baik Pak Sugianto, Pak Gianto Gunawan, Pak Adam, Pak Beli, Saudara Beli, Pak Sumiatno, Bapak Nathan, Ibu Guajun dan Ibu Susi dan Saudari Olivia. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam hidupnya, dalam rumah tangga dan perjalanan yang mereka jalani. Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat anugerah-Mu. Berkati ibadah ketika nanti sore, biarlah kami boleh menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan juga. Terima kasih Bapa. Mari jemaat siapkan hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan, melindungi kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkati datang sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali, bersaat teduh sebentar. Ya, selamat pulang, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati sampai kita bertemu dalam kesempatan